Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas satu soal berkaitan dengan menguraikan vektor gaya. Jadi ada satu kasus, yaitu Haidar dan Edo sedang menarik sebuah benda dengan arah yang berlawanan. Haidar menarik benda ke arah kiri dan Edo menarik ke arah kanan. Mereka melakukan dalam dua kondisi seperti pada gambar berikut. Jadi pada gambar A atau kondisi A, gaya Haidar menarik benda itu sebesar 10 Newton dengan sudut 30. Yang mana itu gambarnya? Berarti yang ini. Ini adalah gaya Haidar pada kondisi A. Kemudian Edo memberikan gaya sebesar 15 Newton dengan sudut 37 derajat. Berarti yang mana? Berarti yang ini. F2 ini ya. Tuh. Nah, untuk kondisi B, gaya Haidar itu menarik benda sebesar 5 Newton dengan sudut 53 derajat. Berarti yang ini. Kemudian untuk Edo memberikan gaya sebesar 8 Newton dengan sudut 60 derajat. Berarti yang ini. Berdasarkan keadaan tersebut, bagaimana penguraian vektor itu ya yang dilakukan Haidar dan Edo terhadap sumbu X dan sumbu Y? Apakah Edo memberikan gaya lebih besar dari Haidar pada sumbu X dan sumbu Y dalam keadaan A dan B? Nah, itu pertanyaannya seperti itu ya. Oke. Jadi mungkin kita bahas dulu satu-satu. Kondisi A dulu ya. Nah, ini gambarnya, sudah dibuat gambarnya ya. Untuk yang B mungkin kita geser sedikit dulu ke bawah atau ke samping dulu ya. Nanti kita pindah lagi. Nah, sini dulu. Oke, kita ke keadaan A. Nah, jadi sudah digambarkan ya, digambarkan lagi seperti ini. Ada F1 yang punyanya Haidar, itu sebesar 10 Newton. Kemudian F2 punyanya Edo 15 Newton. Dengan sudut masing-masing F1 30 dan F2-nya 37. Nah, yang ditanyakan itu adalah tadi apakah Edo memberikan gaya yang lebih besar daripada Haidar pada sumbu X dan sumbu Y? Seperti itu. Jadi kita tinjau dari sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Oke, kita ingat-ingat lagi kalau misalkan sumbu X dan sumbu Y itu bentuknya seperti apa. Jadi kan kalau misalkan sumbu X dan sumbu Y gitu ya, digambarkan seperti ini. Sumbu X itu yang horizontal, sumbu Y itu yang vertikal. Seperti itu. Jadi kita harus menguraikan F1 dan F2 ini ke sumbu X dan juga sumbu Y gitu. Oke. Sekarang kita uraikan satu dulu deh, yang F1. F1 diuraikan terhadap sumbu X. Nah, berarti F1-nya diarahkan gitu ya, diarahkan menuju sumbu eh, horizontal gitu ya. Mungkin kita supaya lebih mudah kita pindahkan dulu ini koordinatnya. Nah, ini kita pindah ke sini ya untuk menguraikan F1. Oke. Nah, ini kan sebagai sumbu Y, ini sebagai sumbu X gitu ya. Nah, F1-nya kita uraikan ke sumbu X. Nah, nah ini akan menjadi apa? Akan menjadi F1 X gitu. Kemudian F1 kita uraikan juga ke sumbu Y. Nah, nah ini nanti akan menjadi apa? F1 Y gitu. Nah, besarnya berapa? Besar F1 X dan F1 Y. Nah, ingat ya, kalau mau lebih mudah, jadi kita ingatnya kayak gini. Apabila sebuah penguraian vektor itu dekat dengan sudut, maka dia menggunakan cos. Ingat ya, ketika vektor atau penguraian vektor itu dekat dengan sudut yang diketahui gitu ya, maka kita menggunakan cos. Apabila vektornya jauh dari sudut, maka kita akan menggunakan sin. Nah, kita lihat di sini 30 derajat itu dekat ya dengan F1X atau F1X itu dekat dengan 30 derajat. Sehingga nanti misalkan ditanya F1X, berarti F1X itu adalah F1 cos 30. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan F1Y? F1Y kita lihat di sini jauh dari sudut 30, ya kan? Sehingga kita menggunakan sin. Maka F1Y itu sama dengan F1 sin 30. Itu ya. Tinggal masukkan nilai F1-nya berapa?
F1-nya 10. Kemudian cos 30-nya adalah setengah akar 3. Berarti 5 akar 3. Arahnya kemana? Ingat ini, kalau proyeksi ini kan kalau digambar itu ke sebelah kiri, gitu ya. Jadi perlu diingat juga kalau vektor itu selain besarnya juga arahnya. Itu yang penting. Kemudian F1Y. Berarti F1 sin 30. Berarti 10 dikali setengah. Berarti berapa? 5. Arahnya kemana? Ke arah atas ini ya. Atau ke arah sumbu Y positif. Oke, kita selesai dengan F1. Sekarang kita cari F2-nya. Nah, mungkin kita buat lagi sumbu koordinatnya ya. Nah, sekarang di sini kita taruhnya. Karena disesuaikan dengan sudutnya. Sekarang karena kita lihat yang 37. Nah, gitu. Ups. Nah, itu ya. Ya, anggap lurus aja ya. Oke. Jadi sekarang F2 kita uraikan lagi ke sumbu X dan sumbu Y. Kita sumbu X nih sumbu Y ya. Berarti F2 ke sumbu X. Berarti nanti akan menjadi F2X ya. Kemudian F2 ke sumbu Y itu akan menjadi F2Y. Cari seperti tadi ya. Berarti ini F1, sorry, F2X ya. F2X berarti sama dengan F2 karena dia F2X ini dekat dengan sudut 37 ya kan? Dekat dengan sudut 37, maka dia menggunakan cos. Berarti F2 cos 37. Kemudian untuk sumbu Y karena jauh dari sudut, berarti F2Y itu sama dengan F2 sin 37 gitu. Oke. Berapa nih sin 37 cos 37? Oke, kita ingat-ingat dulu bahwa sin 37 itu adalah 0,6 ya. Artinya cos 37 itu adalah 0,8. Oke, kita tulis ya. Berarti F2 itu 15 cos 37 berarti dikali 0,8. Berarti 12 ya. Oke, 12. Oke, lupa tadi Newtonnya ya. Karena gaya kan ya, Newton. Kemudian ini F2 sin 37 berarti 15 kali 0,6. Berarti 9 Newton. Kayak gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali lagi nih. Apakah Edo memberikan gaya yang lebih besar dari Haidar pada sumbu X dan sumbu Y dalam keadaan A dan B? Oke, sekarang kita lihat ke sumbu Y dulu. Dari sumbu X aja dulu ya. Kita lihat pada sumbu X. Pada sumbu X itu si Haidar ya. Haidar menarik ke kiri ya kan? Karena F1X ya tadi ya. Haidar kepada sumbu X, Haidar ke kiri. Haidar ke kiri, gaya Haidar gitu ya. Gaya Haidar ke kiri sebesar 5 akar 3 Newton. Dilihat dari F1X ya kan. Sedangkan gayanya si Edo itu ke kanan atau ke sumbu X positif ya kan. Sebesar berapa? F2X yaitu 12 Newton ya kan. Oke. Mungkin untuk lebih mudah berarti ini F1X ini punya Haidar ya. Ini juga punya Haidar. Ini punyanya Edo. Ini punya Edo. Oke, kalau misalnya kita lihat, gaya Haidar ini ke kiri sebesar 5 akar 3. Sedangkan gaya Edo ke kanan sebesar 12 Newton. Terlihat di sini bahwa gaya Edo itu lebih besar daripada gaya Haidar. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya pertanyaannya apakah Edo memberikan gaya yang lebih besar dari Haidar pada sumbu X, maka jawabannya adalah iya. Ya. Jadi jawabannya adalah iya. Gaya Edo lebih besar
daripada gaya Haidar pada sumbu X ya, pada sumbu X. Oke, sekarang kita ke sumbu Y. Untuk sumbu Y, gaya Haidar gitu ya. Gaya Haidar itu ke mana? Kalau misalnya kita lihat F1Y ya. Gaya Haidar adalah ke atas. Oke, ke atas. Yaitu sebesar 5 Newton. Sedangkan gaya Edo itu ke mana ya? Kita lihat gaya Edo pada sumbu Y itu yang F2Y ya. Ke atas juga. Gaya Edo ke atas. Itu sebesar berapa tadi? F2Y 9 Newton. Nah, kita lihat di sini gaya Edo lagi-lagi lebih besar daripada gayanya Haidar. Sehingga jawabannya adalah iya, gaya Edo lebih besar daripada gaya Haidar pada sumbu Y. Gitu. Jadi benar ya bahwa gaya Edo lebih besar daripada gaya Haidar pada sumbu X maupun sumbu Y. Baik, sekarang kita ke kasus yang kedua. Sama ya, cuma di sini berubah untuk besar gaya dan juga arahnya terhadap sumbu X gitu ya. Oke, caranya sama. Oke, ini Haidar ya. Ini Haidar, ini Edo. Tuh. Sekarang sama kayak tadi caranya diuraikan lagi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari Haidar saja dulu ya. Nah, ini oke. Lihat di sini F3 kita uraikan ke sumbu X. Nah, ini berarti ini jadi F3X ke kiri ya. Nah, kemudian ini juga diuraikan ke sumbu Y. Berarti ini sebagai F3Y. Nah, gitu. Kalau mau cari dulu, mari kita cari. Kalau misalnya F3X, kita lihat ini dekat dengan sudut 53. Berarti kan jadinya F3 cos 53 seperti itu ya. Terus kalau misalnya F3Y berarti F3 karena jauh dari sudut berarti sin 53. Berapa besarnya? Oke. Sin 53 itu ya, itu adalah 0,8. Artinya cos 53 itu adalah 0,6. Oke. F3 cos 53 berarti 5 dikali cos 53-nya 0,8. Berarti 4 Newton. Ya. Kemudian F3 sin 53. Sorry, terbalik ya. Oh, maaf. Jadi ini F3 cos 53 ini kan sudah ditulis ya 0,6 ya. Jadi 0,6 sama dengan 3 Newton. Kemudian F3Y, F2, F3 sin 53 berarti 5 dikali sin 53 adalah 0,8. Berarti hasilnya adalah 4 Newton. Oke, ini gayanya punya Haidar. Sekarang kita ke Edo. Ya. Sama kita uraikan lagi ke sumbu X dan sumbu Y. F4 kita uraikan ke sumbu X, maka akan menjadi F4X. Kemudian F4 kita uraikan ke sumbu Y, jadi F4Y. Sama ya. Berarti kalau F4X itu ke kanan, F4Y ke atas. Baru kita cari lagi nih. Berarti F4X, karena dekat dengan sudut 60, ya. Berarti dia pakai F4 cos 60. Nah, kemudian F4Y, berarti F4 sin 60 karena jauh dari sudut. F4 berarti 8 cos 60 itu setengah berarti jadinya 4 Newton. Kemudian F4Y berarti 8 sin 60-nya setengah akar 3.
berarti 4 akar 3 Newton. Sekarang kita bandingkan lagi ya, yang punya Edo sama Haidar. Edo F4 ini ya, Haidar yang F3. Kita bandingkan untuk yang sumbu X dulu. Nah, ini Kak kasih kotak deh untuk mempermudah melihatnya. Kita lihat bahwa F4X itu lebih besar ya daripada F3X. Artinya gaya Edo itu lebih besar daripada gayanya Haidar pada sumbu X. Itu ya, pada sumbu X. Terus kita bandingkan lagi untuk yang Haidar dan juga Edo untuk sumbu Y. Kita lihat di sini. Untuk F3Y, sorry, ya F3Y 4 Newton, F4Y 4 akar 3 Newton. Oke, kita lihat F4Y lebih besar lagi ya daripada F3Y. Nah, F4Y itu lebih besar lagi daripada F3Y. Artinya gaya Edo itu kembali lebih besar daripada gaya Haidar pada sumbu Y. Nah, itu. Artinya kesimpulannya adalah apa? Untuk kasus atau kejadian A dan B, gaya Edo baik itu pada sumbu X maupun sumbu Y itu selalu lebih besar daripada gaya dari Haidar. Gitu. Oke, sekian pembahasan untuk soal kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.